Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak sekalian. Hari ini kita akan belajar ke bab yang berikutnya, yaitu tentang gerak. Langsung saja, suatu benda dikatakan bergerak manakala kedudukan benda itu berubah terhadap benda lain yang dijadikan sebagai titik acuan. Nah, jadi kalau dia dalam tidak berubah tempat atau tidak berpindah atau tidak berubah posisinya, maka benda itu dikatakan diam. Nah, dalam beberapa ini ada beberapa definisi yang perlu kamu pahami dulu. Ya, yang pertama yaitu jarak. Ya, jarak ialah panjang rute atau lintasan yang ditempuh. Jadi kalau kita dari kota A ke kota B, ya dari Medan ke Brastagi misalnya, jaraknya misalnya diukur itu 60 kilo, maka jarak dari Medan ke Brastagi ialah panjang rute atau lintasan yang ditempuh, yaitu 60 km, ya. Itu dia jarak. Yang kedua yaitu perpindahan. Perpindahan ialah perubahan posisi. Ini singkatnya perubahan posisi. Jadi kalau benda tidak berubah posisinya, maka dia tidak dikatakan tidak berpindah. Baik. Lalu yang ketiga yaitu kelajuan. Kelajuan ialah ini jarak dibagi waktu. Nah, jadi rumusnya V ialah jarak dibagi waktu. Ini rumus untuk kelajuan. Ya. Berikut nanti dijelaskan, akan tahu nanti setelah kita berikan contoh. Kemudian kecepatan ialah perpindahan dibagi waktu. Ya, atau V sama dengan perpindahan dibagi waktu. Nah, ini. Lalu yang berikut percepatan. Nanti ada istilah percepatan dan perlajuan. Sekarang kita, karena dia jarang digunakan, disebut-sebut, maka kita ambil satu aja, yaitu percepatan. Ialah perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, ini simbolnya A delta V per T. Ya, ini V2 kurang V1 per T. Atau ini delta T, ini T2 kurang T1. Nah, inilah dia rumus-rumus yang nanti akan kita gunakan dalam gerak ini. Baik, anak sekalian, kita akan berikan contohnya biar lebih paham. Baik, ini contoh 1 ya. Contoh 1, kita baca soalnya. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian belok ke selatan sejauh 6 meter. Dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal. Ini soalnya bertambah. Perpindahan dan jarak yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal. Itu ada 18 meter ya. Ada 14 meter ke arah selatan, 10 meter ke arah tenggara, 6 meter, 2 meter ya. Baik sekalian, berarti kita buat sketnya dulu ya. Dia minta tadi apa? 2 meter ke barat. Mana barat?
Ini barat ya, ingat matangin ya. Ini 2 meter. Barat 2 meter. Lalu ke selatan 6 meter. Ini 6. Ya, ini 6 meter ke selatan. 6 meter. Lalu soalnya belok lagi ke timur 10 meter. Nah, ini ke timur 10 meter. Ini 10 meter. Nah, pertanyaannya, berapa perpindahannya? Ini kita buat A, B, C, D. Nah, jadi jarak, maka jarak ialah jumlahkan semuanya sesuai dengan definisinya. Rute panjang lintasan yang ditempuh 2 tambah 6 tambah 10. 2 tambah 6 tambah 10 sama dengan 18 meter. Sementara perpindahan ialah perubahan posisi awal dan akhir. Ini berapa ini? Ini garisnya kan. Nah, berapa miring ini? Nah, lihat. Ini kita cari garis. Nah, tentu kalau ini 2, ini juga 2 meter kan. Kalau ini 6, ini juga 6 meter kan. Nah, di 10 kurang 2, ini menjadi 8. Nah, Pitagoras 8 dengan 6. Kita buat Pitagoras. Jadi AD sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ya, 64 tambah 36 sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter. Jadi perpindahannya yaitu A ke D. Ya, walaupun udah keliling-keliling jauh-jauh, tapi perubahan posisi awal dan akhirnya itu yang dicari kalau perpindahan. Berarti dia berapa perpindahannya? 10 meter. Baik, kita masuk sekarang contoh yang kedua ya, contoh soal yang mirip ya. Jadi contohnya itu dia seorang anak berjalan 6 meter ke utara. Nah, kita buat ya gambarnya. 6 meter ke utara. Kemudian belok ke timur 8 meter. Ini timur. Ya, ini 8 meter. Belok lagi ke selatan 12 meter. Atau di bawah 12 meter. Ya. Nah, ditanya berapa perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari usia awal. Sama soalnya. Bapak tambah ya. Ditanya berapa jarak dan perpindahan. Ya. Kita buat A, B, C, D. Sama seperti yang tadi, ini kita kasih garis. Ini kasih garis bantu. Ya, kalau ini 6, pasti ini 6 kan? Pasti ini juga 6, setengah dari 12. Kalau ini 8, ini juga 8. Berarti 8 dengan 6, Pitagoras lagi. Ya, sama seperti yang tadi. Berarti jarak ya, jaraknya ialah 6 tambah 8 tambah 12. Berapa ini? 26 ya, 26 meter. Perpindahannya ya, AD akar ya, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama seperti yang tadi ya, 64 tambah 36 akar 100 10 meter. Bapak rasa kamu udah tahu ya beda antara jarak dan perpindahan. Baik, anak sekalian, kita tambah contoh yang ketiga ya. Contoh yang ketiga sekarang kita ambil dari buku. Ini dia ya. Kadir
berjalan ke timur sejauh 8 meter. Ya, ke timur 80 meter. 80 meter. Kemudian bergerak belok ke selatan 30. Ya, 30 meter. Apalagi? Dan belok ke barat sejauh 50. Barat. Ini dia barat. Ya, ini 50 meter. Pertanyaannya, perjalanan tersebut memerlukan waktu 50 detik. Ya. Kalau kita buat, tunggu ya, kalau kita buat ininya A, B, C, D, maka waktu dari A, B, C, D itu dia 50 sekon. Nah, pertanyaannya apa? Berapa kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? V atau kelajuan rata-rata. Ya, ini sama dengan V garis atasnya ialah jarak per waktu. Nah, tinggal dihitung 80 tambah 30 ya tambah 50 per 50. Jadi ini 160 ya kan per 50. Buang nolnya. 16 per 5. 16 per 5 ini bagi 5 dia habis 3 kan, sisa 1. Berarti 3/5 meter per detik. Oke, itu dia kelajuan. Nah, bagaimana kalau kecepatan? Ya, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Nah, kita lihat ya, kita cari dulu perpindahannya. Ini 30, ini 50, ini 50. Nah, ini 30 kasih garis. Berarti dia kita buat Pitagoras ya. Maka perpindahan atau AD ya, AD akar 30 kuadrat tambah 30 kuadrat. Ini akar 900 tambah 900. Ya, ini akar 1800. Kita nggak tahu ya berapa akar. Tapi bisa kita sederhanakan. Ini kan sama dengan 900 kali 2 kan? Ya kan? Nah, makanya akar 900 kan 30 akar 2 meter gitu. Sehingga kecepatan rata-ratanya V ialah perpindahan per waktu 30 akar 2 per 50. Dibuang nih nolnya, berarti 3/5 berapa? 0,6 ya, 0,6 akar 2 meter per detik. Ya, 3/5 kan 0,6. Ya, bandingkan dengan kelajuannya. Oke, Bapak anak-anak sekalian, itu contoh nomor 3.